di bawah di halaman 23. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu wa Tabrani an Mu'adz ibni Anas al-jafa'u kullul jafa'i wal kufru wan nifaqu may yasma'u munada Allah yunadi salata fala yujibuhu. Masya Allah. Wa Ahmadu, Imam Ahmad wa Tabrani mentakhrid hadis an Mu'adz ibni Anas, dari Mu'adz ibni Anas, kata Nabi, al jafa'u kullul jafa'i, kering dan setiap kekeringan. Tanah aja kering nggak subur, nggak bisa ngasilin apa. Al jafa kata Nabi, kekeringan dan setiap kekeringan. Wal kufru, dan juga termasuk perbuatan kufur. Ini kufur yang tidak sampai menjadi kafir gitu ya, karena ada perbuatan kufur yang membawa kepada kekafiran. Tapi ini kufur tidak menjadi kafir, cuma membawa kepada kekufuran ya. Ada yang mengatakan nanti yang disebut dengan kufur nikmat, kan ada itu lain syakartum la azi dan lakum wala in kafartum. Nah, kafartum di situ maknanya apa? Kufur nikmat. Ini termasuk dalam kategori kufur nikmat. Tapi kalau istilahnya sesuatu yang apa terus menerus, sesuatu yang mudawamah, lama kelamaan bisa menjadi kafir juga gitu. Jadi biar kufur nikmat doang. Tapi kufur nikmat akhirnya nanti bisa jadi kufur tauhid namanya, kufur keimanan. Yang ketiga wan nifaqu, dan juga termasuk perbuatan orang munafik. Siapakah mereka yang dikatakan al-jafa kullul jafa? Orang yang kering dan semua kekeringan ada padanya. Jadi artinya nggak dapat apa-apa kebaikan, nggak dapat keberkahan, nggak dapat sesuatu yang manfaat. Kafir dan juga nifaq. May yasma'u munadallah, orang yang mendengar panggilan Allah, yunadi sholata, dipanggil buat sholat, artinya azan, fala yujibu, tapi dia nggak jawab, tetap ngobrol, tetap apa namanya, tetap ngobrol, tetap nggak ninggalin kerjaannya dan lain-lain sebagainya. Ya minimal kalau dia nggak mau sholat, minimal dengar azan dia jawab. Muadzin bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Hayya ala sholat, kita jawab la haula wala quwata illa. Jangan tetap aja ngobrol-ngobrol aja, diam-diam aja. Itu termasuk apa? Perbuatan yang menjadikan membawa kepada kekufuran dan juga sifat munafik. Nauzubillah min dzalik. Makanya di sini jamaah yang sering saya bilang, kenapa nih segala sesuatu di kebaikan atau sesuatu ya kewajiban kita kepada Allah seakan-akan tidak ada apa bahasanya, ayat Quran dibaca nggak sedih, ayat Quran dibaca nggak ada getaran hati, karena sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat yang membawa kepada kekafiran dan juga kekeringan dalam hati itu kita ada. Salah satunya apa yang menyebabkan? Dengar azan kagak mau jawab. Minimal azan kita jawab aja, apa beratnya sih? Betul apa enggak? Iya, itu diantaranya. Jawabnya di mana? Di masjid yang tempat kita sholat jamaah. Walaupun nanti masjid baru azan, jawab lagi ya kagak. Masjid yang di sini aja tempat kita sholat berjamaahnya. Masjid atau musola yang dekat dengan rumah kita. Begitu. Kalau semuanya jawab bingung. Baitur Rahman baru azan. Musola apa depan? Atau apa bermulai? Jawab lagi dong. Malah di handphone. Itu kagak lah. Tumben pakai handphone pakai azan loh. Walaupun muasinnya maksudnya nggak benar harus jawab juga ya. Nggak ada masalah, karena memang itu memang tidak dipersyaratkan ya, cuma memang kurang baik gitu.
Jadi artinya ini salah satu yang menyebabkan orang menjadi munafik dan membawa kepada kekufuran. Wa Abu Daud mentahdir hadis an Ibni Ummi Maktum dari Abdullah ibni Ummi Maktum, annahu bahwasanya atan nabiyya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Abdullah ibnu Ummi Maktum dia datang kepada Rasulullah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawa wasiba. Sesungguhnya di kota ini banyak banget binatang dan binatang buas. Hawam itu binatang apa ya bahasa, binatang biasa. Wasibak dan juga binatang buas zaman saat itu. Wa ana dorirul basari, sedangkan saya pandangan matanya nggak jelas, buta. Sasi ya, sasi apa sami? Syasyi kan? Syasyi gitu kan? Syasyi idar, rumah saya jauh. Ai ba'iduha, rumahnya jauh. Ya, udah rumahnya jauh, orangnya buta. Wali qaidun bila zamani. Ya, saya punya wali qaidun, saya punya yang nuntun. Bila zaman yulazimuni, yang biasa ngikutin saya atau nuntunin saya. Jadi alasannya apa pertama tadi? Di daerahnya, jalanannya, di tempat dia tinggal banyak binatang buas. Satu, kedua dia matanya buta. Ketiga, rumahnya jauh. Tapi dia ada yang nuntunin. Ada orang yang liqaidun, saya punya yang nuntunin. Yulazimuni, yang senantiasa nuntunin saya. Pahalli rukhsatun, apakah saya punya keringanan? An usolliya fi baiti, untuk saya sholat di rumah. Ya, ini pertanyaannya kayak begitu. Apakah saya dapat keringanan untuk saya sholat di rumah? Kalau bahasa kita ini, yang apa-apa dah. Pertama apa? Rumahnya jauh, jalanan kagak aman. Ketiga, buta, walaupun ada yang nuntun. Tatkala dia minta keringanan, apakah ada keringanan buat saya sholat di rumah ya Rasulullah? Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nidaa, apakah kau mendengar azan? Qala, beliau menjawab, na'am, saya dengar. Qala, Nabi menjawab, fa'ajib, maka wajib. Masya Allah. Ya, fa'ajib, maka itu hukumnya wajib. Fa inni la ajidu laka rukhsatan, maka sesungguhnya saya nggak mendapatkan kamu rukhsah, keringanan. Ya, kata Nabi, saya nggak mendapatkan kamu keringanan. Itu orang yang rumahnya jauh, buta, banyak binatang buas. Gimana kalau depan rumah? Hah? Tapi belum mandi kan repot juga ya siang. Wa huwa man sami'al munada. Ya, titik sampai situ beda lagi ya. Nah, itu hadirin jamaah. Jadi artinya apa? Yang penting dengar azan. Kalau dia dengar azan, maka masih kewajiban buat sholat berjamaah. Tidak ada rukhsah buat orang tersebut meninggalkan daripada sholat berjamaah. Masya Allah. Kalau kita lihat kayak begini, ya kita nih khususnya orang-orang laki, ya ibu-ibu nih yang punya suami, punya anak yang udah balik. Inilah sifat-sifat kemunafikan yang ada. Kenapa? Karena tidak ada rukhsah keringanan buat tidak sholat berjamaah di masjid. Ini jamaah, ya, makanya ya, sedikit demi sedikit keberkahan dalam hidup kita hilang gara-gara hal-hal yang begitu. Berikutnya, wahwa, dan dari Imam Tabrani, kata Nabi, man sami'al munada bisolati, barang siapa yang mendengar azan buat sholat, falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, dan tidak mengikuti, bahasanya nggak ada lah bahasa kita yang enak ya,
falam yamna'hu, maka tidak ada yang mencegah minit ibaihi, untuk mengikuti sholat berjamaah. Tidak ada apa? Udzur. Jadi pokoknya nggak ada udzur lah buat dia datang melaksanakan sholat berjamaah. Hujan kagak, apalagi sakit enggak, rumah dekat, tinggal ngelangkah doang, tapi nggak datang sholat berjamaah. Alasan apa? Kan rumah gue di belakang, ada apit nih. Dengar azan doang, kan nggak tidur lagi kan begitu. Dengar azan di belakang mana? Ada apit gue dengar, gue tidur. Ya Allah, tidak ada yang mencegah buat dia satu uzur pun buat datang. Kila wa mal uzru, lantas apa uzurnya ya Rasulullah? Supaya dia tidak termasuk orang yang munafik atau kufur yang meninggalkan daripada sholat berjamaah. Jawab Nabi, pertama khaufun, ada nggak rasa takut? Takutnya apa? Takut dari binatang buas, ada nggak? Nggak ada. Takut begal, ada nggak? Nggak ada. Itu rasa takutnya itu doang orang. Takut dibegal atau takut binatang buas. Ya, takut hantu nggak ada. Karena hantu tuh nggak ada. Lu sendiri hantunya Fit. Setannya lu juga. Masa setan takut sama setan? Itu nggak mungkin. Atau yang kedua, aumaridun, atau sakit yang tidak memungkinkan buat sholat berjamaah, nggak memungkinkan datang. Ya, kalau enggak, lam tuqbal minhu sholat, ya, lam tuqbal minhu sholatu, maka tidaklah diterima minhu dari orang tersebut as-sholatu, sholat, allati sholat, yang mana dia kerjakan itu sholat, yakni jelasnya fi baitihi, di rumahnya. Ya Allah, ada yang mengatakan tidak diterima di sini bukan kagak sah sholatnya. Ya, dia umpama kayak gini di rumah dekat dengan masjid, dia sholatnya di rumah nggak di masjid, apakah nggak diterima sholatnya? Sah, secara hukum fikihnya sah, artinya gugur kewajiban. Tapi orang itu tidak mendapatkan sir, rahasia, manfaat daripada itu sholat. Ya udah sekedar gugurin kewajiban, tapi nggak dapat apa-apanya, ya, nggak dapat keberkahannya, nggak dapat sesuatu apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang mau sholat berjamaah. Hilang begitu aja dah. Ya, kalau kayak ini jamaah, kayak orang ya apa namanya, makan tapi merasa tidak makan, artinya nggak ada rasa apa-apa, semuanya hambar. Kayak orang lagi sakit mulutnya, makanan enak juga nggak berasa apa-apa, udah manis kayak gimana juga nggak terasa manisnya. Kenapa? Karena hambar. Nah, orang yang sholat di rumah dengan tidak menjadikan uzur baginya, gugur kewajiban, tapi nggak dapat apa-apa dari sholat. Masya Allah, ini kerugian bagi orang yang sholatnya di rumah seperti itu. Makanya nih para istri, ya, kalau ada suaminya udah azan, suruh sholat, jangan malah ditahan. Kemana bang sholat? Tumben-tumben sholat di masjid gitu. Kenapa yang tumben-tumben? Ya, jangan. Artinya apa? Kasih semangat buat mereka melaksanakan. Karena nanti keberkahannya itu bukan hanya kepada orang, kepada suami, nanti timbul keberkahan juga kepada keluarga, kan kayak begitu. Kasih semangat buat itu semua. Wasu'ila Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, pernah ditanya Abdullah Ibnu Abbas, ammay yasumun nahara wa yaqumul laila, bagi orang yang di siang hari dia puasa, wa yaqumul lail, dan di malam hari dia bangun sholat tahajud, tapi wala yusolli fil jamaah, tapi nggak pernah sholat berjamaah, wala yajma'u, dan tidak sholat di masjid jami, artinya sholat di masjid, sholat di rumah, tapi puasanya hebat, tahajudnya hebat. Faqala,
Abdullah bin Abbas menjawab, in mata hadza, apabila nih orang mati kayak begini, bahwa finnar, maka dia masuk neraka. Nauzubillah. Jadi apa manfaatnya dia puasa? Apa manfaatnya dia tahajud kalau sholatnya kagak berjamaah? Yang penting gue sholat, begitu aja kebanyakan orang sekarang. Tapi inilah akibatnya. Ada yang mentafsirkan begini jamaah. Ada yang mentafsirkan ini ayat, ini hadis atau ini kaul, ini ucapan yang dimaksud oleh Abdullah ibni Abbas yang mengatakan kalau orang tuh siangnya puasa, malamnya dia tahajud, tapi dia nggak sholat berjamaah di masjid, mana kalau dia mati masuk neraka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang dilakukan puasa di siang hari itu kan perkara sunnah, bangun malam tahajud juga perkara sunnah. Itu semua kemanfaatannya hanya buat dirinya, kemanfaatannya kembali kepada dirinya. Orang soal puasa pahalanya buat siapa? Ya buat dia sendiri. Dan nggak ada, bahasanya gini, tidak menjadikan syiar, tidak menjadikan apa ya, pengaruh buat daerahnya, kampung tempat dia tinggal. Begitu juga sholat malam. Tapi kalau kita sholat berjamaah kan sunnah juga, betul sunnah. Tapi kemanfaatannya, syiarnya kelihatan. Oh, orang Duren 3 banyak nih orang Islamnya, kenapa? Tuh sholat berjamaahnya banyak, kan kelihatan di situ. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan apa yang dilakukan perkara-perkara puasa siang hari, bangunnya bukan berarti kagak boleh ya, itu bagus. Tapi ini artinya ada sesuatu yang lebih manfaat besarnya, tapi kenapa dia nggak mau kerjain? Itu maksudnya demikian. Sehingga lah seakan-akan orang itu masuk neraka. Apakah pasti dia masuk neraka? Ya wallahu alam. Ya, yang pasti itu kalau orang masuk neraka kalau dia kagak sholat, dia kagak puasa, dia kagak ibadah, dia tukang maksiat, baru dapat masuk neraka. Ini kan orang ibadah. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan sesuatu kejelekan. Finarnya ini maksudnya adalah kejelekan. Kejelekannya apa? Mungkin ya dia puasa siang malam, dia tahajud, tapi hatinya masih gelisah, hidupnya nggak pernah tenang. Kenapa? Karena tidak atau jarang-jarang sholat berjamaah. Masya Allah, ini kerugian. Makanya kalau kita hidup masih merasa gelisah, kita hidup masih merasa susah, mungkin salah satu penyebabnya apa? Bahwa finarnya itu tuh di dalam diri kita ini masih ada api neraka yang mendatangkan orang kalau di neraka gelisah, pengen ngapain? Buru-buru keluar. Orang di neraka tuh gak bakal betah. Nah begitu juga dalam hati kita kalau penuh dengan api, yang akhirnya apa? Ketidaktenangan dalam hidup yang membawa kepada ya seakan-akan dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerugian. Ruwiya dari Rawa Ibnu Umar, Imam Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma, anna Umar, sesungguhnya Umar kharaja ilal bustan, dia pergi ke kebun. Baraja'a, maka dia kembali dari kebun. Wa qad shallan nasu al asra, sungguh orang-orang sudah selesai sholat berjamaah asar. Jadi dia pergi ke kebun, dia ngurusin kebunnya dan lain sebagainya, disiramin dan sebagainya, ngurusin kebun dah. Tatkala dia pulang ke rumah, ternyata udah selesai sholat asar. Kalau kita gimana? Nah biarin aja, gue bisa sholat sendiri, kan begitu. Betul. Ini yang saya sampaikan kemarin dalam ceramah. Kalau kita kan begitu, biarin aja bisa sholat, baru jam depan. Senin. Yang ketawa pada merasa. Oke. Seringan Eki, seringan. Ah udah asar. Malam dawang nyinggung nih. Nah, lagi bawa orderan masa diberhentiin ngamuk. Nah itu salah satu rusaknya. Kemarin saya sampaikan dalam ceramah begini, ada istilah al-insan bila insaniyatin, manusia tapi tidak seperti manusia. Jadi bentuk jasadnya orang, tapi hakikatnya adalah binatang. Kalau orang-orang alim, ulama, orang-orang
bisa ngelihat kita nih, muka kita bukan kayak manusia, bisa jadi kayak binatang. Makanya kalau kita lihat ada nih Habib ini, ulama ini ngelihat mukanya kayak babi. Ini ulama ini, Habib ini ngelihat orang lain mukanya kayak anjing. Bisa dengan kedekatannya kepada Allah, dengan perilaku kita yang jelek. Salah satunya apa yang saya sampaikan pada saat itu, al-insan bila insaniyatin, manusia tapi bukan seperti manusia. Siapa mereka? Satu, kalau kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, beliau mengatakan salah satu penyebab manusia tapi tidak seperti manusia, salah satu penyebabnya apa? Jumudul ain, air matanya kering. Air matanya kering buat urusan akhirat, tapi buat urusan dunia nangis mulu. Hilang bagian dunianya, nangis. Hilang bagian daripada kekayaannya, hartanya, nangis. Tapi nggak sempat sholat berjamaah, nangis. Biarin aja, gue bisa sholat sendiri. Nah, itu diantaranya al-insan bila insaniyatin. Kenapa? Jumudul ain, air matanya udah kering. Kering dari apa? Kering dalam urusan akhirat, nggak pernah nangis kalau ketinggalan. Ya, ada yang nyesel nggak kalau nggak sholat berjamaah? Enggak. Ada yang nyesel nggak kalau nggak ngaji? Enggak. Ya, ada yang nyesel nggak kalau nggak dapat martabak? Nyesel. Mau gua ngaji gak dapat martabak, ya. Atau gua datang terlambat, akhirnya apa? Dihabisin semua makanan, kan buat lambat saja. Itu yang diantaranya, masya Allah. Dia datang, orang udah pada selesai sholat asar, pakola. Dia ngomong innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita biasa buat orang mati yang begini. Tapi sebenarnya bukan buat orang mati doang, orang sakit. Pokoknya orang dapat musibah, terutama musibah dalam urusan akhirat. Ya kayak begini nih, dia nggak dapat sholat berjamaah, dijemputin dirinya sendiri, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Patatni sholatul asri, telah tertinggal aku daripada sholat asar bil jamaati, dengan berjamaah. Ushidukum. Ini. Ini ke kabel ini masih nggak keson. Pipi. Langsung nggak dibayar. Gitu. Kok kagak, kopi kagak. Ngambek lagi. Punya rumah ya sih. Lantas apa dia bilang? Tatkala dia bilang innalillahi, telah tertinggal saya sholat asar berjamaah. Apa dia bilang? Nggak ada nih di antara kita yang begini, nggak ada nih. Ushidukum, saya bersaksi kepada kamu semua. Inna haiti alal masakini sodakotun ailiyakuna kafaratun lima doya. Inna haiti, sesungguhnya kebunku semua alal masakin, saya berikan kepada orang miskin, sodakotan, sebagai sodako. Oh, jangan gara-gara bawa orderan jadi kagak sholat. Orderan ke seorang harusnya. Ailiyakuna kafaratan lima doya'ah, supaya sebagai penebus daripada apa yang dia sia-siakan. Nggak ada di kita yang begini ya, nggak dapat sholat berjamaah. Gara-gara apa nggak sholat berjamaah? Cuci motornya kasih orang. Kenapa nggak sholat berjamaah? Gara-gara bininya. Ya artinya pengen banget kayak lo. Artinya ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari Allah, maka dihilangkan. Ini kalau kita sih nggak ambil begini-gini banget. Masih minimal apa? Adalah penyesalan, adalah kekecewaan dalam diri tatkala kita tidak mampu melaksanakan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak ada, ini yang di awal kita bilang, kemunafikan dalam diri kita ada, kekufuran dalam diri kita udah timbul. Makanya saya bilang tadi, dikatakan, kata Allah dalam Al-Quran apa? Dzalika bi annahum amanu summa kafaru.
Sesungguhnya orang demikian itu orang beriman, tapi summa kafaru, tapi mereka ngikutin hawa nafsunya sehingga diturutin keinginan-keinginan seperti orang kafir. Akhirnya apa? Fatubi'a ala qulubihim, dicap, dikunci pintu hati mereka. Sehingga apa? Mereka nggak paham yang demikian. Makanya kenapa dia nggak nangis? Karena memang udah dicap hatinya, udah dikunci hatinya buat hal-hal yang namanya kebaikan. Kalau memang ada pada diri kita begitu, hati-hati. Memang harus dirubah. Ini yang sering saya bilang di mana-mana, rubah gaya hidup. Orang rubah gaya hidup dari penampilan, pakaiannya, ya apa namanya, aksesorisnya, kendaraannya, tapi mereka nggak merubah gaya hidupnya dari dalam, dari hati. Apa diantaranya? Nggak mampu buat melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ini gara-gara begitu kebunnya disedekahi. Nggak ada di sini ya? Ada nggak begitu? Hujan berkelir. Gak punya kebun, hujan berkelir. Kalau punya juga lo ngapain gue kalau begini? Kata bini juga, lu kenapa bang? Kebun sekian orang, gua nggak sholat jamaah tadi subuh, membego lu jual lagi. Ya Allah, tapi inilah nyata, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kan meninggalkan dengan alasan-alasan apapun, ya, meninggalkan akhirat karena dunia. Ada nggak orang meninggalkan pekerjaan dunia karena alasan akhirat? Jarang. Tapi kebanyakan orang meninggalkan akhirat karena urusan dunia. Itu yang kata Imam Ibnul Qayyim, penyebab yang kedua, yaitu apa? Al-hirsu ala dunia. Karena rakus tentang urusan dunia. Akhirnya apa? Dia kejar dunianya. Tapi kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun al akhiratu, yaitu akhirat, khairul laka, lebih baik buat kamu, minal ula, daripada dunia. Akhirat itu harus dikejar. Sampai Allah mengatakan apa dalam ayat lain? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat, kejar akhiratmu tapi jangan lupakan bagian dunia. Jadi Rasulullah bilang apa? Kata Allah, bagian dunia jangan lupain, tapi akhirat yang kita kejar. Kalau kita kebalik, dunia yang kita kejar, akhirat semampuannya doang. Ya, betul apa enggak? Nah iya hadirin, dunia kita kejar, akhirat sekemampuan doang. Ngaji enggak? Enggak, ah capek gue, libur aja dulu. Ntar juga 2 minggu lagi libur lagi, libur mulu jadinya. Itu hadirin jamaah. Ini yang salah satu yang menyebabkan apa? Kekufuran dalam diri kita ini ada. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita dengar orang baca Quran kagak ada getaran, sifat-sifat ini udah ada pada diri kita. Ya. Yang ketiga tuh kata Imam Ibnul Qayyim apa penyebabnya? Fakul haya. Orang itu nggak punya sifat malu, hilang rasa malu. Makanya kata ulama, bahasa Arabnya malu apa? Al-haya. Bahasa Arabnya hidup, al-haya. Al-haya malu, al-haya hidup. Makanya artinya apa? Orang yang hidup harus punya sifat malu. Manakala ada orang hidup tapi sudah tidak punya rasa malu, itu adalah cuma satu. Siapa? Orang hidup tapi nggak punya rasa malu. Orang gila. Coba orang gila kalau kemana-mana nggak pakai celana. Nah, ngelihat pernah? Emang baru pernah lihat apa? Orang gila kemana-mana nggak pakai celana. Ya, kita mau lihat sampai nggak lihat penasaran. Nggak sampai. Kalau yang pas orang gilanya perempuan kita mau lihat geli gitu. Nah itulah hadirin jamaah. Kenapa? Karena al-haya, orang hidup tapi nggak punya orang hidup tapi nggak punya sifat malu. Ini diantara penyebabnya. Kita nggak malu. Ya, rumah doang. Nah, jangan terusin. Itu diantaranya jamaah ya. Masya Allah. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya, Qolal Hatim al-Asom. Imam Hatim al-Asom berkata, fatatni marrotan sholatal jamaah.
saya pernah tertinggal sekali sholat berjamaah, cuma sekali doang nih. Fa'adzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, ya, maka bertakziah kepada saya Abu Ishaq al-Bukhari sendiri. Ini orang gara-gara nggak sholat berjamaah sekali pada takziah. Biasa orang takziah buat apa? Meninggal. Orang mati. Tapi ini kita hanya urusan dunia bisa bertakziah, tapi orang tertinggal daripada masalah ibadah kagak takziah. Maka besok nih yang kagak ngaji kita takziah nih. Mau mana lo buat takziah? Kemana? Lo mau ngaji? Lo nggak ngaji semalam? Ya Allah, ini hebatnya orang-orang dulu, sehingga apa? Mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Apa yang dimiliki merasa nikmat, merasa bahagia. Kenapa? Karena urusan akhirat didahulukan dibandingkan dengan urusan dunia. Ini Abu Ishaq al-Bukhari, dia bertakziah kepadanya gara-gara dia sekali sholat, tinggalan sholat berjamaah. Walau matali waladun, kalau seandainya mati anak saya, la azani aktsaru, maka akan banyak yang bertakziah kepada saya min asrati alafi nafsin, daripada berapa? 10.000 orang. Artinya banyak banget. Kalau ada keluarganya yang mati, ditakziahin banyak orang. Tapi orang yang ketinggalan melaksanakan ibadah kepada Allah, kagak ada yang takziah. Kenapa demikian? Li'anna musibatad din, karena sesungguhnya musibah agama indan nas, di hadapan manusia, ahwanu, dianggap enteng, min musibatin dunia, dibandingkan daripada musibah dunia. Ya, betul apa enggak? Iya jamaah, ini nyatanya kayak begitu. Ya, orang meninggal banyak yang takziahin. Orang nggak mampu sholat berjamaah, nggak ada yang takziahin. Orang nggak datang ke masjid, nggak ada yang takziahin. Tapi kalau masalah urusan dunia, banyak orang yang merasa sedih. Wa innahu, dan sesungguhnya lau matali abna'u, kalau seandainya mati anak-anakku jami'an semuanya, lakana ahwanu ala, maka akan lebih, ya, ahwan, lebih hina, lebih rendah, ala bawa ala, ya, alamin pawati hadhihi sholatil jamaah, dibandingkan daripada tertinggal sholat berjamaah. Dianggap lebih hina, dianggap lebih rendah, dianggap lebih gampang, dianggap lebih ringan. Kalau orang anaknya mati semua, sedangkan dia kagak mampu sholat berjamaah, dianggap seperti itu. Masya Allah. Inilah satu yang menyebabkan apa? Di antaranya orang dianggap sesuatu itu dianggap ringan dan demikian. Makanya di sini harus ada apa? Semangat. Ada semangat buat kita melaksanakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Yang mana nanya? Silakan. Ya. Ustaz, kalau misalkan yang mendengarkan azan itu posisi kita duduk atau itu gimana gitu Ustaz? Kalau yang menjawab azan Ustaz. Memang begini. Ada ulama yang menerangkan hal itu. Menjawab azan itu kan termasuk ibadah. Ya. Yang namanya ibadah itu ada adab. Adab itu ada akhlak. Sebaiknya, bukan wajib, sebaiknya dalam kondisi yang dianggap itu baik. Yaitu apa? Kalau kita lagi tiduran, ya kita bangun, duduk minimal. Kalau kita nggak punya wudhu, minimal kita wudhu. Tapi boleh nggak sambil tiduran? Ya boleh aja, dan lain sebagainya. Ya, yang penting dia bisa menjawabnya. Kalau ditanya adabnya, itu ibadah. Maka harus ada akhlak di dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya apa? Sopan lah kalau bahasa kitanya. Kita dipanggil orang aja nyautnya atau jawabnya seenaknya aja, atau dalam kondisi bahasa gimana? Orang manggil dari sono kita begini, ngapain lo? Kan lo udah kurang sopan, kurang adab, kurang ajar, kata orang kurang ajar amat tuh orang. Apa menjawab panggilan saya begini banget. Itu orang. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu? Boleh apa enggak? Kalau tanya boleh, boleh aja, bagaimana aja, karena tidak ada aturan.
Beda dengan sholat. Kalau sholat ada aturannya, begini-begini, syaratnya begini, rukunnya begini. Tapi orang menjawab azan, apakah ada aturan? Kagak ada. Yang penting dia jawab. Begitu doang. Jawabnya harus dilafalin atau kalau dalam hati boleh? Kalau itu boleh, karena tidak ada. Saya bilang tadi tidak ada syarat. Tidak ada syarat untuk menjawabnya. Apakah harus kencengin suaranya? Bagaimana kalau jawab dalam hati? Cukup, nggak ada masalah. Ya, boleh-boleh aja. Kecuali kalau di WC baru dilarang talafuz diucapin. Itu harus hanya di dalam hati doang. Begitu. Ya. Ustaz, ini kalau misalkan yang kita suruh sholat berjamaah, kita jadi berantem gitu, Ustaz. Bangun kita jadi Ustaz. Gimana, Ustaz? Curhat tuh ya. Kukulin aja. Biasanya kan gitu, Ustaz. Iya. Dia lagi Artinya makan. begini, orang mengajak itu kan juga harus tahu apa istilahnya. Sorry ya, Be. Orang ngajak itu harus tahu situasi, ya. Makanya saya matiin aja deh, gak enak nih ya. Ada istilah begini Jawa, malam apa ya? Malam Jumat kalau nggak salah. Itu saya